Satu keluarga warga Kampung Gempol, Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular. Untuk kehidupan sehari-hari, keluarga ini hanya bergantung kepada bayaran sukarela dari keahlian mengobati penyakit. Penyakit tidak menular merupakan isu utama dalam dunia kesehatan secara global maupun nasional, termasuk di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi perhatian publik karena dapat menyebabkan kematian. Penyakit tidak menular ikut andil sebesar 70% sebagai penyebab dari kematian dan kecacatan secara global. Dan angka ini terus meningkat seiring berjalannya waktu, terutama pada usia produktif, yaitu usia 15 tahun hingga 64 tahun. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, penyakit tidak menular diklasifikasikan menjadi berbagai sistem organ tubuh. Salah satunya yaitu penyakit sistem muskuloskeletal yang dapat menyebabkan disabilitas jangka panjang dan menghambat produktivitas sehingga seseorang kehilangan pendapatan. Hal ini selaras dengan meningkatnya angka kemiskinan, terutama pada usia pekerja informal dan rumah tangga miskin. Masalah kemiskinan di Indonesia memang menjadi masalah yang terus menjadi sorotan. Tidak asing lagi kan bagi kita tentang masalah ini. Menurut data resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,6 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, serta dapat memicu munculnya masalah sosial lainnya seperti rendahnya kualitas hidup. Individu yang bekerja dalam kondisi ini biasanya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti makanan, perumahan, atau tempat tinggal, dan kesehatan, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih rendah. Selain itu, jumlah lapangan pekerjaan yang sangat sedikit membuat individu bekerja secara berlebihan dan juga bekerja mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu, apa sih hubungannya antara bekerja secara berlebihan dan penyakit gangguan muskuloskeletal? Emang ada? Pasti ada dong. Pekerjaan yang terlalu berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan fisik, serta dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal seperti LBP atau low back pain. Penyakit ini terjadi karena pekerjaan yang terlalu berlebihan, pekerjaan yang terlalu berat, dan pekerjaan yang terlalu panjang. Akibatnya, kualitas hidup mereka menjadi lebih rendah, produktivitas mereka menjadi terganggu, dan bahkan yang lebih parah, mereka tidak bisa bekerja lagi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran BPJS Kesehatan khususnya melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI menjadi sangat penting sebagai jaring pengaman sosial. BPJS PBI memberikan akses pelayanan secara gratis kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, khususnya pada kelompok usia produktif yang terdampak penyakit tidak menular. Dengan adanya jaminan pembiayaan dari pemerintah, peserta PBI dapat memperoleh pengobatan dan perawatan medis tanpa beban biaya. Hal ini diharapkan dapat mencegah paparan penyakit, mengurangi kecacatan, menjaga produktivitas kerja, serta memperbaiki kualitas hidup. Program ini juga mencegah keluarga miskin jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah akibat beban biaya kesehatan. Program ini juga mencegah terjadinya kemiskinan sekunder, yaitu di mana kondisi keluarga miskin jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah akibat beban ekonomi serta beban biaya kesehatan yang sangat tinggi. Dengan kata lain, BPJS PBI tidak hanya menjamin akses pelayanan kesehatan, namun juga menjadi bagian penting dalam strategis pengentasan kemiskinan berbasis kesehatan. Prosedur penggunaan BPJS PBI untuk pasien dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik pertama, yang telah bekerja sama dengan BPJS. Bila pasien memerlukan penanganan lanjutan seperti fisioterapi, maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, misalnya rumah sakit tipe C atau tipe B. Nah, itu tadi salah satu penyakit sistem muskuloskeletal dengan diagnosa low back pain, sebuah kondisi muskuloskeletal yang sangat umum di usia kerja dan berpotensi menyebabkan keterbatasan aktivitas harian, penurunan kapasitas kerja, bahkan pengangguran berkepanjangan. Tanpa adanya penanganan yang tepat, low back pain dapat menurunkan produktivitas individu secara drastis dan memperparah kondisi sosial ekonomi pasien dan keluarganya. Dalam hal ini, BPJS PBI memungkinkan pasien LBP dari keluarga miskin untuk mengakses layanan medis mulai dari pemeriksaan primer,
rujukan ke spesialis, pemeriksaan penunjang hingga layanan rehabilitasi medis termasuk fisioterapi. Oke, pada kondisi ini, seorang fisioterapis ikut berperan andil dalam kesehatan pasien. Seorang fisioterapis berperan dalam meningkatkan derajat nyeri, keterbatasan fungsional, serta menyusun program terapi individual untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fleksibilitas, serta memperbaiki postur tubuh yang baik pada pasien, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, serta mengembalikan kapasitas fungsional dan memberikan tindakan preventif kepada pasien. Terapi modalitas untuk LBP dapat menggunakan hot pack, cold pack, ataupun menggunakan TENS. LBP itu dapat dicegah dengan cara postur duduk yang baik, serta dapat dicegah dengan cara aktivitas bekerja yang baik. Ini merupakan salah satu cara duduk dengan postur tubuh yang salah. Lalu, dengan cara postur duduk bagaimana kita dengan benar? Nah, ini merupakan cara atau postur duduk dengan baik. Lalu, LBP itu dapat dicegah dengan cara postur duduk yang baik dengan perbaikan kondisi fisik melalui rehabilitasi yang tepat, lalu potensi kehilangan pekerjaan atau penurunan penghasilan akibat disabilitas dapat ditekan. Hal ini sangat relevan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, terutama di kalangan pekerja informasi yang sangat bergantung pada kekuatan fisik untuk memperoleh penghasilan harian. Dengan demikian, integrasi layanan fisioterapi dalam cakupan BPJS PBI itu tidak hanya berdampak pada pemulihan kesehatan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempertahankan produktivitas dan mencegah kerentanan ekonomi yang lebih parah akibat beban yang berasal dari biaya kesehatan. Oleh karena itu, strategi antara sistem jaminan sosial, layanan fisioterapi, dan edukasi pada pasien itu menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.